Halo semuanya, selamat datang di modul ekosistem. Kita masih membahas section yang kelima, yaitu mengenai tipe-tipe ekosistem. Hanya saja pada sesi ini saya akan membahas mengenai ekosistem buatan. Mari kita simak bersama-sama videonya. Video ini menjelaskan mengenai ekosistem buatan dan sasaran pembelajaran kali ini kami harapkan para siswa dapat menjelaskan dengan baik apa saja prinsip-prinsip dan ciri-ciri khas dari ekosistem buatan. Ini adalah garis besar dari materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Perlu diingat bahwa terdapat berbagai macam jenis ekosistem, di antaranya adalah ekosistem darat, ekosistem perairan, ekosistem estuari atau ekosistem muara, dan yang terakhir adalah ekosistem pantai. Tetapi sebagai tambahan terdapat satu jenis lagi, yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat atau direkayasa oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dikarenakan ekosistem ini bukan naturally berasal dari alam, keanekaragaman yang ada pada ekosistem buatan biasanya sangat rendah. Ditambah lagi, keanekaragaman yang terjadi bukan terbentuk secara ilmiah. Contohnya adalah ekosistem bendungan, ekosistem tanaman produksi seperti ekosistem hutan jati, ekosistem hutan pinus, ekosistem perkebunan seperti ekosistem perkebunan sawit atau perkebunan teh. Ekosistem buatan sangat minim keberagamannya. Misalkan saja yang terdapat pada ekosistem kebun teh, di mana kebun teh merupakan ekosistem yang dibuat secara sengaja dan direkayasa oleh manusia. Ekosistem yang ada di kebun teh meliputi tanaman teh itu sendiri. Kemudian bisa saja ada serangga, burung yang hidup di dataran tinggi, tanah, udara, dan pegunungan. Dikarenakan ekosistem ini dibuat atau direkayasa oleh manusia, dapat dilihat bahwa keanekaragamannya sangat tidak beragam dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Harus kita ingat bahwa terdapat berbagai jenis ekosistem perairan yang dapat dibagi menjadi perairan air tawar, perairan air laut, ekosistem estuari, dan ekosistem pantai. Sebagai tambahan, terdapat juga salah satu ekosistem, yaitu kita sebut dengan ekosistem buatan, yang merupakan hasil rekayasa dari manusia. Karena kita sudah menyelesaikan section 5 dari modul ekosistem, mari kita lihat seberapa baik pemahaman teman-teman semua terhadap modul ini. Berdasarkan ciri-ciri yang ada berikut, yang pertama memiliki kadar mineral yang tinggi, memiliki kadar garam yang tinggi, serta memiliki flora dan fauna yang dibagi berdasarkan wilayah kedalamannya, yaitu berdasarkan tembus atau tidaknya cahaya matahari, termasuk ke dalam kategori ekosistem apakah lingkungan berdasarkan ciri-ciri di atas. Apakah ekosistem sungai, ekosistem pantai, ekosistem laut, ekosistem estuari, atau ekosistem danau. Silahkan disimak sekali lagi berdasarkan ciri-ciri berikut, termasuk ke dalam ekosistem apakah lingkungan di atas. Apakah ekosistem sungai, pantai, laut, estuari, atau danau? Ya, jawabannya adalah ekosistem laut ya, bahwa ekosistem laut perlu diingat, dia memiliki ciri khas kadar mineral dan kadar garam yang tinggi. Kemudian pertanyaan terakhir dari kuis ini. Perhatikan gambar yang ada pada slide. Berdasarkan gambar di bawah ini, lingkarilah zona yang menurut teman-teman sekalian keanekaragamannya sangat minim, serta hampir tidak ada cahaya matahari dan oksigen, serta jelaskan flora dan fauna jenis apa yang bisa hidup pada zona tersebut. Oke, mari kita sama-sama. Ini adalah zona yang sangat minim keanekaragaman, kita sebut sebagai zona profundal, karena zona ini kedalamannya bisa hingga mencapai 4000 meter. Kemudian hewan-hewan atau flora dan fauna yang bisa hidup pada zona ini sangatlah terbatas, di mana hanya bisa dihuni oleh bakteri ataupun cacing darah saja. Hal ini dikarenakan tidak adanya sinar matahari yang tembus dan oksigen yang sangat rendah. Demikianlah end of section 5 mengenai tipe-tipe ekosistem yang ada di perairan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak saya via email, dan terima kasih banyak sudah mengikuti section kelima ini dari awal hingga akhir. Terima kasih.